Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Kalau teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten yang akan saya diskusikan kali ini adalah ketika kita benar-benar ingin serius di dunia trading, apa saja sih yang harus kita fokuskan. Jadi ini pendapat saya pribadi yang sifatnya subjektif ya, jadi teman-teman boleh mengikuti atau tidak. Tapi di balik poin-poin yang akan saya jelaskan itu ada logik berpikirnya ya. Poin penting yang pertama ya. Poin penting yang pertama, teman-teman harus pilih satu pair yang benar-benar kita pahami dan benar-benar kita yakini itu cocok dengan kita ya. Kenapa? Ya, kita cukup memilih satu pair. Saya punya logika sederhana begini. Jadi ketika Anda berbisnis, sudah pasti Anda memilih satu produk unggulan, ya, produk yang Anda kenali betul, yang Anda pahami betul kalau ini memiliki nilai jual. Nah, sama dengan ketika kita trading. Saya pribadi itu fokus dan konsentrasinya kepada komoditi emas. Kenapa saya fokusnya hanya kepada komoditi emas? Sederhana saja, saya cukup memahami ekonomi makronya Amerika ya. Jadi kalau ekonomi makronya Amerika terjadi pertumbuhan, maka emas terjadi penguatan, maka harganya turun ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Tapi case-nya berbeda ketika saya tradingnya GBP yang dipasangkan dengan US dollar. Nah, di sini saya harus paham ekonomi makro dua negara dalam waktu bersamaan. Yang pertama Inggris, yang kedua adalah US. Nah, ini buat saya berat ya, apalagi kalau Anda tradingnya di market session US. Jadi Anda harus paham dua ekonomi makro dalam waktu bersamaan. Jadi ini yang pertama. Nah, yang kedua ya, fokus yang kedua, teman-teman harus kenali tipikal trader seperti apa. Oke, tipe trader itu secara umum kan ada 4 ya. Nah, ini saya bahas 3 saja. Yang pertama ini scalper. Jadi entry dan exitnya itu relatif cepat. Nah, biasanya ya scalper ini membutuhkan kecepatan dan ketepatan di dalam mengambil keputusan ya. Karena itu time frame yang digunakan rata-rata itu 1 ya sampai 5 menit. Nah, jujur saya pribadi, saya bukan tipikal seperti ini ya, trading yang harus buru-buru ya, atau trading di range yang relatif kecil ya. Karena ketika saya menentukan atau membuat target profit itu biasanya 2 kali lipat dibandingkan stop loss. Nah, sementara stop loss saya disesuaikan dengan kondisi market. Kalau stop loss saya 3 poin, target saya 6 poin. Kalau stop loss saya 5 poin, berarti target profit saya itu 10 poin ya. Nah, di scalping ya, untuk dapat 10 poin itu berat karena range-nya kan relatif kecil. Tipikal yang kedua ya, ini yang kita sebut dengan swing trader ya. Jadi swing trader ini target profitnya besar ya, tapi kelemahannya dia agak lama ya, biasanya bisa 1-2 hari, bisa saja 2-3 hari. Oke, jadi ini relatif lama. Nah, sementara saya pribadi orangnya kan nggak sabaran ya, apalagi saya tipikal yang tidak mau diganggu ya. Saya ada floating loss, biasanya saya open dan close hari yang sama, malamnya saya ingin tidurnya. Karena dia lama, maka time frame-nya biasanya menggunakan H4 ke atas ya. Jadi biasanya menggunakan H4 daily dan weekly ya, jadi dalam membaca market. Jadi saya pribadi itu tipikal yang ketiga ya. Jadi saya seorang day trader, jadi saya tidak perlu terlalu terburu-buru ya, terus tapi saya juga tidak perlu terlalu lama. Jadi day trader ya, jadi open dan close nya di hari yang sama.
Oke, jadi ini fokus yang kedua ya. Nah, fokus yang ketiga ini ada korelasinya dengan time frame. Jadi kalau teman-teman mengikuti channel saya ini, time frame yang saya gunakan itu H4, yaitu mengenali konteks market saat itu. Jadi kan apakah market ini dominan bullish ataupun bearish, saya melihat time frame-nya H4. Tapi untuk menentukan key level, saya breakdown-nya ke time frame M30. Ya. Ini fokus yang kedua, yang ketiga ya. Nah, fokus yang keempat di fokus yang keempat itu teman-teman harus temukan metode ya, metode trading maksudnya. Yang keempat itu adalah metode trading yang digunakan. Nah, saya pribadi ya, metode yang saya gunakan paling banyak itu kan adalah price action. Oke. Nah, ketika saya menentukan apakah ini dominan buyer, dominan seller, itu kan biasanya dari candlestick. Tapi apakah candle itu akan bergerak besar di hari yang sama? Ini sedikit saya tambahkan dengan spidolnya habis. Ini saya tambahkan dengan sedikit fundamental. Ya, terutama data ekonomi. Oke, ini yang keempat ya. Yang kelima ya, yang harus kita fokuskan itu adalah waktu trading. Ini menurut saya pribadi ya, trading itu kan tidak harus 24 jam. Nah, karena saya seorang day trader, ya stop loss saya tidak selalu 1% atau 2%. Jadi stop loss saya itu tergantung ya kondisi marketnya. Ya. Karena itu ketika saya stop lossnya 5 poin, target profit saya kan 10 poin. Nah, untuk mendapatkan 10 poin di gold itu biasanya di market session. Di market session yang menjadi favorit saya itu adalah bukanya market Wall Street. Ya, atau bukannya market Amerika, itu identiknya dengan malam hari. Oke, ini fokus yang kelima ya. Nah, fokus yang keenam, teman-teman tentukan seberapa besar risiko yang teman-teman siap tanggung ya. Jadi stop loss ya, Anda harus persiapkan secara mental. Kira-kira setiap kali trading Anda siap ruginya berapa? Ya, misal Anda siap ruginya 5 poin. Jadi Anda fokus saja ke hanya 5 poin ini. Andaikan Anda loss ya di hari yang sama, ya Anda sudah tahu konsekuensinya. Jadi jangan sampai Anda stop lossnya 5 poin, nah begitu loss ya Anda tambahkan lotnya. Jadi stop lossnya menjadi 2 kali lipat. Oke, yang terakhir yang ketujuh ya, fokus yang paling penting itu adalah berapa kali ya, jumlah trading per hari. Oke teman-teman trader ya, ketika kita trading itu kan orientasinya profit kan. Jadi berapa target profit Anda per hari ya. Nah, untuk mendapatkan profit Anda per hari itu kira-kira harus trading berapa kali. Nah, sementara saya pribadi ya itu paling tradingnya 1 ya sampai 2 kali per hari. Jadi poin-poin ini ya nanti itu akan mempengaruhi style kita di dalam trading. Nah, ketika teman-teman fokus kepada poin-poin penting ini, teman-teman akan menemukan apakah fokus itu jauh lebih efektif atau tidak. Nah, menurut pengalaman saya pribadi, fokus ya benefitnya jauh lebih besar dibandingkan ketika kita tidak fokus. Oke, saya kira itu saja sharing singkat saya di video kali ini. Kalau dirasa ada manfaatnya, silakan subscribe ya. Kalau tidak ada manfaatnya,
tidak bersubscribe. Oke, saya kira itu saja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.